Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, tepatnya di daerah sekitar Wonogiri, ada sebuah kisah yang sampai sekarang masih dibicarakan oleh warga setempat. Desa ini letaknya agak jauh dari kota, dikelilingi hutan kecil dan sawah yang luas. Rumah-rumah warga masih tradisional, berdinding kayu atau anyaman bambu, dengan halaman yang luas dan kebun pisang di belakangnya. Di desa ini, malam hari terasa lebih gelap karena minim penerangan. Kalau sudah lewat pukul 10 malam, suasana jadi benar-benar sunyi, cuma suara jangkrik dan burung hantu yang terdengar. Di desa ini, dulu ada seorang dukun santet bernama Mbah Suryo. Orang-orang takut sama dia karena katanya dia bisa menyantet orang hanya dengan menatapnya. Konon, kalau dia sudah menaruh dendam, orang yang jadi targetnya bakal sakit-sakitan tanpa sebab yang jelas. Ada yang tubuhnya mendadak kurus kering, ada yang tiba-tiba bisu, bahkan ada yang meninggal tanpa sakit sebelumnya. Karena itu, warga lebih memilih menghindari konflik dengannya. Tapi suatu hari Mbah Suryo tiba-tiba ditemukan meninggal di dalam rumahnya. Nggak ada yang tahu pasti penyebab kematiannya. Katanya ada warga yang melihat tubuhnya membiru dengan mata melotot dan mulut terbuka lebar, seolah meninggal dalam keadaan ketakutan. Karena dia tinggal sendirian, tubuhnya baru ditemukan keesokan paginya oleh tetangga yang curiga karena enggak melihatnya keluar rumah sejak kemarin. Prosesi pemakamannya berlangsung sederhana. Beberapa warga desa menguburkannya di pemakaman tua di pinggir desa yang sudah lama nggak dipakai. Tempat itu terkenal angker karena banyak kuburan tanpa nama yang konon adalah makam orang-orang yang meninggal karena ilmu hitam. Malam pertama setelah pemakamannya, desa masih terasa biasa saja. Tapi mulai malam Jumat berikutnya, kejadian aneh mulai terjadi. Beberapa warga mengaku melihat sesosok pocong berkeliaran di sekitar rumah mereka. Tapi yang bikin mereka ngeri, pocong ini berbeda dari yang biasa mereka dengar dalam cerita horor. Biasanya, pocong melompat-lompat, tapi yang ini melayang dengan cepat, seolah sedang mengejar sesuatu. Warga yang melihatnya menggambarkan bahwa wajahnya bukan seperti pocong biasa yang pucat, tapi hitam legam dengan mata merah menyala seperti terbakar dendam. Salah satu rumah yang sering didatangi pocong ini adalah rumah Pak Warto, seorang petani yang pernah berselisih dengan Mbah Suryo sebelum dia meninggal. Dulu Pak Warto pernah menolak memberikan hasil panennya kepada Mbah Suryo secara gratis. Dan sejak itu, dia sering mengalami musibah aneh. Sawahnya mendadak hancur, ternaknya mati tanpa sebab. Istrinya bahkan pernah sakit keras selama berminggu-minggu, tanpa bisa disembuhkan oleh dokter atau tabib. Suatu malam Jumat, anak laki-laki Pak Warto yang bernama Danu nekat untuk membuktikan apakah cerita pocong ini benar atau cuma mitos. Bersama 3 temannya, Joko, Rudi, dan Bayu, mereka bersembunyi di kebun pisang di belakang rumah Pak Warto. Mereka membawa senter dan kayu sebagai alat pertahanan, walaupun dalam hati kecil mereka semua takut setengah mati. Awalnya, malam itu terasa biasa saja. Angin berhembus pelan, suara jangkrik masih terdengar seperti biasa. Tapi sekitar pukul 11 malam, udara mendadak jadi dingin dan sunyi. Suara jangkrik yang tadinya ramai tiba-tiba menghilang. Salah satu dari mereka, Joko, berbisik, "Kalian ngerasa nggak? Kok hawa di sini jadi beda?" Belum sempat yang lain menjawab, mereka mencium bau busuk yang menyengat, seperti bangkai yang sudah lama membusuk. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari kebun pisang di depan mereka. Dengan tangan gemetar, Danu menyorotkan senternya ke arah sumber suara. Dan di sanalah mereka melihatnya. Di antara pohon pisang yang bergoyang pelan, sesosok pocong berdiri. Kain kafannya kotor penuh tanah, dan wajahnya hitam pekat seperti arang, dengan mata merah menyala yang menatap langsung ke arah mereka. Tapi yang paling mengerikan, pocong itu tidak melompat seperti yang mereka bayangkan. Dia melayang perlahan ke arah mereka, tanpa suara, hanya diiringi bau busuk yang semakin menusuk. Danu dan teman-temannya langsung panik. Mereka berusaha berlari, tapi entah kenapa tubuh mereka terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan langkah mereka. Bayu yang berada di belakang tiba-tiba jatuh tersungkur, dan saat dia menoleh, pocong itu sudah ada tepat di hadapannya. Bayu menjerit kencang, tapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Wajahnya langsung pucat, tubuhnya gemetar, dan dia langsung pingsan di tempat. Melihat itu,
Danu dan yang lain akhirnya berhasil lari sekuat tenaga menuju rumah Pak Warto. Keesokan paginya, warga menemukan Bayu tergeletak di kebun pisang dengan mata melotot dan tubuh kaku. Dia masih hidup, tapi sejak malam itu, dia jadi pendiam dan sering melamun. Ketika ditanya apa yang dia lihat sebelum pingsan, dia hanya bisa bergumam. Dia masih di sana, matanya merah, dia masih mencari. Sejak kejadian itu, warga desa semakin yakin bahwa pocong yang sering muncul adalah arwah Mbah Suryo yang masih menyimpan dendam. Setiap malam Jumat, tidak ada satupun warga yang berani keluar rumah. Bahkan yang rumahnya dekat kebun pisang sering mendengar suara langkah kaki menyeret di luar rumah mereka. Padahal saat dicek tidak ada siapa-siapa. Sampai sekarang, kisah pocong santet di malam Jumat masih menjadi cerita yang dituturkan turun-temurun di desa itu. Banyak orang yang percaya bahwa arwah dukun santet memang sulit pergi begitu saja. Apalagi jika semasa hidupnya dia banyak berbuat jahat. Jadi kalau kamu main ke daerah Wonogiri dan ada warga yang bilang jangan keluar rumah pas malam Jumat, lebih baik nurut. Siapa tahu pocong itu masih mencari korbannya.